dan TBM, sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Sekarang mohon ini kan kalau Kong Iman, saya baca-baca beberapa informasi dari Kong Iman itu kan sebelum Kampung Baca itu sempat ada beberapa tahap sebelum akhirnya pakai Kampung Baca. Nah, dulu persentuhan Kong Iman dengan akhirnya terjun ke dunia literasi saat ini yang kita kenal sebagai TBM itu mungkin bisa diceritakan Kong supaya teman-teman punya gambaran ketika sudah sejak awal berinteraksi dengan berbagai koran, majalah, di agen, terus kemudian sampai akhirnya ke Kampung Baca, perjalanannya seperti apa? Iya. Terima kasih. Jadi di waktu kelas 6 saya membuka kamar ayahanda almarhum itu. Saya beri tulisan menyewakan buku. Bukunya Bapak banyak kan? Iya. Ternyata kok ya ada yang mau ya. Buku tentang macam lucu saya kayak hanya 5 sen waktu itu ya. Ya laku. Oke, sudah. Jadi periode SD seperti itu, periode SMP itu saya jualan dong. Periode SMA saya dipanggil guru saya. Saya di sekolah, waktu saya sekolah Katolik karena masih pindah kota, tetapi pertengahan ajaran tahun baru, jadi menemukan sekolah itu yang mau menerima. Ya udah, saya di situ kok panggil oleh guru bahasa Jerman waktu itu. Hai Mansuliki, kamu jaga perpus ya. Loh, ya sudah. Akhirnya saya menjaga satu-satunya petugas di situ ya. Oke ya. Terus saya kuliah di Surabaya. Nah, waktu kuliah itu saya tinggal di daerah elit. Elit banget di tengah kota ya. Karena semacam sanggar begitu di situ. Nah, sekitarnya itu ada berbagai macam perpustakaan, Goethe Institut, Lembaga Indonesia Amerika, kemudian Pusat Kebudayaan Perancis. Jadi di luar jam-jam kuliah saya sobonya ke situ gitu. Terus sudah selesai jadi kuliah, saya jadi guru. Diangkat jadi guru di Jember. Nah, anehnya begitu saya jadi pengajar itu kok saya dipanggil dapat tugas tambahan menjadi pengelola perpustakaan ruangannya. Jadi hanya suruh dikasih meja di teras, suruh kalau istirahat jaga di situ. Tapi alhamdulillah ya, setelah perjalanan waktu bertahap itu saya pertama mendapat bilik kecil, kemudian karena rame saya diberi satu kelas, kemudian karena saya pernah membuat kejutan, kebetulan waktu itu ada pengawas datang, kaget, ini apa ya? 1 bulan berikutnya saya dapat proyek gitu. Jadi buat suruh mendesain perpustakaan dengan segala perangkat. Alhamdulillah. Saya beri staf 1, kemudian nah, di tengah perjalanan menjadi guru dan pustakawan di sekolah, rupanya saya dilirik orang. Ada sebuah universitas yang itu mempunyai perpustakaan tapi nggak ada yang openi gitu. Saya ditanya, dengan senang hati kan ya dapat tambahan kerja ya. Sore jam 9 malam saya di situ mengelola ruangan kecil di dekat kamar mandi, jadi agak pusing begitu. Akhirnya saya dapat ruangan yang hall agak luas, dan terakhir itu saya menjadi satu lantai dengan staf 7 orang. Pokoknya lumayan.
Ya. Di Surabaya saya undang untuk mengadakan pemutaran film dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian saya nekat itu. Saya mendirikan Yeah. yayasan namanya Indonesia Membaca. Itu bisa membaca. Dan karena saya punya relasi di tempat-tempat Surabaya itu, saya mencoba mengundang konsulat Jepang untuk mendukung Yeah. acara saya. Ternyata dia oke, gitu. Saya membuat acara yang tanpa kerjasama dengan birokrasi. Ini betul. Jadi ini kerjasama antar negara yang bebas dari itu. Akhirnya betul, Mbak. Jadi saya bisa mengadakan festival kimono, pemutaran film, dan workshop origami. Terus tahun berapa itu? Sekitar tahun 90, hampir menjelang 2000-an. Oh, iya. Tahun sebelumnya itu saya punya ide ya, menyurati wali kota. Yeah. Saya lalu karena saya terlibat dalam beberapa organisasi guru dan organisasi pustakuan, saya salurkan ide ini lewat yayasan saya dan asosiasi itu untuk marketing, gitu kan. Akhirnya saya membuat lomba menulis surat untuk wali kota. Ini luar biasa, karena murid sekolah itu harus ikut dengan dukungan PT Pos. Saya dapat gratis itu warkat pos itu sebanyak 3.500 lembar itu gratis. Tapi ke sekolah saya jual, ini uangnya untuk hadiah, gitu kan. Akhirnya yang ikut 3.500 itu di rumah itu setiap minggu ada 1 karung surat. Gitu. Nah, ini periode periode formalnya ya. Saya agak jeda sedikit ya juga. Lalu menjelang pensiun itu saya lepas dari segala tugas-tugas tadi, saya mulai mikir ngapain saya ini, gitu kan. Nah, kenapa nggak melanjutkan apa yang ada. Nah, pas itu datang periode medsos, ya kan? 2009 medsos muncul, sebelumnya kan Friendster itu nggak nyaman itu. Friendster nggak nyaman. Lalu saya buat masuk medsos ya. Saya bikin gazebo tinggi 5 meter tingginya itu di belakang rumah. Kebetulan tanah yang dulunya saya beli sedikit-sedikit itu akhirnya lunas. Waktu itu dapat 400 meter. Nah, akhirnya gazebo itu datang, saya gunakan untuk macam-macam. Saya share di medsos. Kan biasa ada hal yang menarik, orang lalu saya tak lihat, gitu kan. Teman-teman dari Forum Lingkar Pena datang. Boleh saya diskusi di sini boleh. Nah, itu kegiatan saya ramai di situ. Lalu saya mulai dikenal oleh Mas Ariful. Mas Ariful. Mas Ariful ya. Saya ditelepon malam-malam, kan saya jadi ketua RT. Jadi waktu rapat di RT itu kok ada telepon ini Pak Iman. Iya betul Pak, saya Ariful Amir Pak dari Jakarta. Apa ini orang Jakarta? Saya mau bantu Bapak gitu. Akhirnya saya ini dibantu dari Pak Kubi. Pak Kubi Pak Kubi itu kan, ini yang menjadi titik point of iya pokoknya yang berubah skalanya itu ya. Akhirnya dari situ kamu baca mulai saya definisikan sebagai kamu baca, karena begini Mbak, saya sebagai ketua RT waktu itu bangun gapuro di kampung. Nah, kalau gapuro tempatnya strategis di pertigaan, dari dua arah itu terlihat. Saya pikir ini kalau hanya ditulis datang, ini mubadir ini.
Semua tempat akan begitu. Ini Betul. kesempatan untuk branding. Nah, lalu saya cari nama. Kalau saya pakai Yayasan Indonesia Membaca juga terlalu mewah, gitu kan? Apa ya? Kok saya dapat ide Kampung Baca? Wah, gitu. Lalu saya ke kepala desa toh. Pak, apa boleh kawasan saya itu saya declare sebagai Kampung Baca? Kampung Baca. Iya. Oke, nah setelah diizinkan lalu saya buat banner aja menutup itu Gapura itu ya. Saya adakan seremoni dengan pemutaran film apa waktu itu ya, Laskar Pelangi. Ya. Itu acara negara Maulutan apa ya waktu itu momennya lupa. Tapi mungkin langkah saya ini agak kontroversial ya. Ini peringatan Maulutan Pak muter ke Laskar Pelangi, gitu kan? Pak muter Laskar Pelangi, gitu. Jadi ya, sebagian nggak mau datang, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya akhirnya saya undang apa perpustakaan daerah itu. Nah dari situ tuh lah kemudian dengan dukungan OS nama Kampung Baca itu mulai terkenalnya tapi agak aneh juga. Cara saya misalnya begini, saya kalau naik angkot itu turun mana Pak? Saya bilang Kampung Baca. Orangnya kan heran, mana Kampung Baca itu? Saya terpaksa menyampaikan identitas lama. Identitas lama di situ kurang apa ya? Dari sisi branding tidak ada maknanya. Karena nama yang tidak dengan nama Kampung Baca maksudnya ada branding di situ ya. Orang Kampung Baca Mbak suka baca kan kayak gitu. Nah, akhirnya karena di sopir-sopir angkot itu apal ya. Jadi orang sudah mudah. Nah, seperti itulah awalnya begitu. Wow. Jadi kalau ada lifetime award ya. Tentunya mulai SD, SMA sampai kemudian sudah bekerja garisnya ada benang merah terkait dengan pengelolaan perpustakaan lah, taman baca atau apapun yang terkait dengan perbukuan. Nah, dari tahun ke tahun itu kan tadi ada bahkan Kung Iman sudah bercerita bergandeng tangan dengan dari kedutaan Jepang itu. Apakah perjalanan sekian tahun di perpustakaan formal kemudian yang bisa dikembangkan yang menjadi yang terus kegiatannya dipakai di Kampung Baca itu apa saja Kong? Kegiatan apa saja? Saya mulai dari yang belakangan saja ya. Jadi yang belakangan maksudnya yang terbaru kan sekarang ini pandemi otomatis tempat kami ini tidak begitu ramai walaupun dulu juga tidak begitu ramai gitu. Tapi tempat ini dibutuhkan untuk mahasiswa magang. Betul. Jadi mahasiswa yang magang itu butuh tempat di sini. Kan kalau mereka magang saya juga dari macam-macam jurusan ada pengajaran agama Islam, sejarah, PLS, kesehatan masyarakat, psikologi macam-macam. Ya alhamdulillah di sini ada seperti itu. Nah untuk teman-teman dosen saya tawarkan, ya mahasiswanya di bawah kuliah di sini. Ini ada CT planning. Kalau waktunya materi CT planning itu kuliahnya di sini. Rame banget aku seneng banget kalau tidak. Gak usah ngisi buku tamu nggak apa-apa. Cetak potret aja gitu. Terus apa lagi? Nah, kalau pengunjung itu sedikit, saya punya kiat begini. Saya membuat semacam book circle. Jadi siapapun keluarga boleh pinjam maksimal 20 deh. Durasinya 20. Durasinya 1 bulan. 1 bulan. Gratis pokoknya. Pokoknya datang ke sini tinggal KTP. Nah, dengan itu ada juga sih konsumennya. Kadang-kadang keluarga ini saya pinjam 15 nggak apa-apa. Nah, habis buku sekian banyak ya
kalau hanya dipinjam 2, sisanya masih 5.000 sekian ratus. Eman ya. Betul. Kalau bisa 6.000-an. Ya. Kalau hanya dipinjam 15 kan nggak ada artinya gitu loh. Yeah. Betul. Jadi itu book yang menjelang pandemi ini saya buat book circle dengan cara seperti itu. Yeah. Nah, tapi dulu sebelum ini saya membuat sudut baca. Sudut baca. Jadi saya tawarkan ke sekolah-sekolah anak-anak, bukan orang tua ya, anak-anak yang ingin mempunyai sudut baca di rumahnya, bikinlah proposal, ditulis tangan, jangan diketik, ditulis tangan, nanti ada potretnya, tempat mana yang akan kamu gunakan, daftar siapa saja temanku yang terlibat, nanti dikirim lewat pos pakai perangko, seperti itu. Jadi sekali langkah saya ada beberapa aspek di situ, menulis, kirim surat, memberi perangko. Nah, tetapi ternyata lucu ya, mereka menulis tangan, suratnya diamplopi, diberi perangko, tapi diantar ke rumah. Jadi lucu ini, wah mungkin lebih dekat, kantornya dekat ya diantar aja. Nah, artinya perangkonya nggak di-stempel dong. Ya nggak apa-apa deh. Akhirnya proses kantor pos dulu kau. Itu dia, iya. Jadi, nah hadiah saya bagikan di alun-alun. Kan ada Car Free Day. Hadiahnya apa? Mereka yang mendapat sudut baca itu hadiahnya 1 rak buku kecil, 1 lembar karpet 2 meter, dan 20 buku gratis. Harapan saya begini, nanti mereka akan kirim foto kegiatan ke Facebook, saya muat posting gitu. Ternyata dari 10 itu tidak ada yang kirim. Jadi tidak ada satupun yang kirim. Oke, kalau begitu ya sudah nggak apa-apa. Ini saya stop, saya ganti. Saya tidak mencari sasaran yang jauh, tapi tetangga sekitar. Itu pun ya tidak semua dikasih buku di buku, tapi nggak mau, padahal anaknya mau. Aku bilang begini, kalau kamu bilang ibu ya, nanti kamu saya beri buku 1 rak, tapi teman-temanmu boleh baca di situ, bilang dulu ya Pak. Terus mau kamu? Mau. Nah itu balik, gimana ibu? Nggak boleh. Ya sudah. Aneh ya. Jadi lalu saya pilih 3. 1 lansia. Jadi di situ ada sosok lansia yang suka membaca. Harapan saya nanti kalau ada tamunya dia kan cari buku-buku lama. Satunya lagi guru ngaji. Kan dia banyak santrinya. Ya setelah waktu ngaji itu saya beri kisah-kisah Rasulullah macam gitu ya. Tarik, kenapa? Terus satunya lagi salon kecantikan. Oh gitu. Sambil nunggu ibunya di make up atau dipoto, anaknya kan aja dia. Nah ini yang masih berjalan. Jadi yang masih berjalan karena dia butuh memang. Jadi kalau sudah habis, bosan dia ke rumah, Pak tukar buku baru ya. Oke. Jadi ini tidak saya berikan, tetapi saya pinjamkan. Nah itu yang ketiga, karena pergumulan saya dengan medsos itu begitu intens. Saya punya akun Mbak di medsos itu Mbak. 15 grup maupun halaman. Ya lebih. Jadi grup itu saya bagi untuk guru PAUD, untuk dongeng, untuk puisi, untuk anak-anak yang orang tuanya yang nggak bisa menjawab pertanyaan anaknya, gitu kan ya, macam-macam gitu. Nah, akhirnya saya punya relasi dari luar negeri. Yang satu di Denmark. Itu begitu dia seorang writer. Nah, itu tiba-tiba terjalin hubungan yang akrab gitu. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu 2 tahun sekali mesti ke Jepang. Nah, dalam berkecebur itu dia saya tawarkan ke universitas
tuh dosen tamu, oh iya Pak mau, Anda yang nanggung penginapan. Jadi saya nggak nanggung apa-apa. Gitu. Nah, Ada lagi, butuh dosen tamu, ya Anda yang menjamin. yeah. Gitu, ya. Ya. Jadi dengan begitu saya nggak punya beban apa-apa. Jadi dari Denmark, dari Perancis itu ada relawan juga yang namanya Margo. Saya dititipi itu. Ada kursus yang punya tamu, dia kalau nggak punya tempat, boleh Pak saya titip boleh. Oke, saya sudah ngajar bahasa Perancis di sini, tapi di luar jam itu dia saya ajak nyapu di halaman, membakar sampah seperti itu ya mau saja. Iya. Jadi unik banget gitu. Nah itulah Mbak, dia dari. Ya, ini kok apa di grup forum TPM ataupun di Facebook Kong Iman itu kan sering mengajak puisi berantai. Itu dulu artinya munculnya ide itu bagaimana kok? Iya, betul. Jadi begini, saya itu sedih melihat anak-anak murid saya ya, walaupun saya bukan guru bahasa sebetulnya. Kalau nulis itu kalimatnya itu standar banget. Misalnya begini, iya, bikin puisi ya melo, pasti sedih kan gitu kan? Iya. Wah, ini nggak main ini ya. Iya. Akhirnya gimana ya caranya? Dan mereka nggak bisa nulis. Mungkin gurunya juga banyak yang nggak bisa nulis kalau nulis puisi ya. Akhirnya buat semacam estafet. Ayo kamu mulai dengan angin, kamu tiup. Nah, terus akhirnya saya jadi kalimat. Terus lagi. Nah, tugas saya yang merangkai. Nah, itu awalnya seperti itu. Kemudian ketika medsos, ide ini berkembang. Iya. Saya share foto. Tulis satu kata, satu kalimat yang bisa mengekspresikan persepsi Anda tentang foto ini. Nah, kan macam-macam. Iya. Nah, ketika ini saya tinggal membolak-balik foto saya sambil dipangkar ya, lalu saya sesuaikan dengan selera saya tentunya ya. Nah, kalimat yang gamut kata ya saya buang gitu. Tapi Mbak, ada yang menarik di situ. Bahwa lewat cara itu dorongan beraktualisasi orang lewat medsos itu terpenuhi. Karena sebetulnya dia mengekspresikan diri lewat kampus, tapi kemampuannya lemah. Ketika mereka berkolaborasi dalam puisi dan saya bersembunyi di situ, ya, saya sembunyi aja. Yang saya tulis nama mereka. Saya sangat senang. Aduh, saya bisa menulis puisi sekarang gitu. Boleh izin saya share ya? Silakan itu punya Anda kok. Jadi di situ itu kebahagiaan saya di situ itu karena apa? Saya bisa membantu orang untuk mengaktualisasikan diri. Betul. Dan saya tidak hanya kok, saya puas, orangnya senang, dan kadang-kadang ada rezekinya, Mbak. Pengen tahu rezekinya apa? Apa itu? Suatu hari. Saya dapat kiriman bandeng. Wah, alhamdulillah. 1 dus. Oh. Jadi fans saya nanya tuh yang sering nulis puisi. Iya. Bapak, alamatnya mana ya? Oh ini. Ya sudah Pak. Seminggu kemudian saya ada kiriman bandeng. Alhamdulillah. Wah, enak sekali ya. Tidak diharapkan tapi datang. Iya, betul. Artinya apa Mbak? Jadi literasi ini banyak membawa berkah. Membawa berkah. Kadang tidak juga. Saya sering terharu karena apa? Tiba-tiba ada orang datang, ya, kemudian menanyakan, Bapak butuh apa? Yang belum punya apa? Itu. Yang belum punya apa ya? Sandaran buku. Oke, tunggu sebentar ya. Dia langsung ke toko. Beli sandaran buku banyak 40 biji. Saya pikir ini habis 750.000. Ini keren sekali. Buku cerita bahasa Inggris punya? Belum. Ya sudah. Tunggu ya 1 jam ya. Dia datang. Dia bawa mobil kan. Ini. Masya Allah. Yang ngirim sampai ke sini siapa? Itu.
Iya. Kalau saya cerita semuanya nanti saya khawatir saya jadi apa ya nggak enak. Tapi Iya. insya Allah itu semua muncul dari ketulusan orang-orang itu dan hikmah dari dapat literasi itu. Iya. Iya. Oh, ternyata karena dari hati ya, Kung ya, kegiatan yang kita lakukan Betul. dari hati, ternyata kembalinya juga terus sesuatu yang menyejukkan hati. Yeah. Benar. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi apa yang tadi disampaikan oleh Kung Iman, perjalanan beliau sejak mendampingi ayah sebagai agen koran, terus kemudian menjadi petugas perpustakaan sejak SMA, kemudian ketika ngajar di sekolah dan kemudian di kampus, sampai pensiun pun masih tetap kemudian aktif di kegiatan pengembangan budaya baca, di kegiatan literasi. Saat ini kita familiar dengan kegiatan literasi. Ya. Dan ada satu Mbak yang mungkin supaya saya nggak lupa, bahwa selama sekian tahun itu saya tidak sendirian. Saya didampingi istri saya yang sekarang almarhum. Ya. Itu dia ini pakar origami. Oh. Jadi kalau ada wisata literasi, dialah yang ngajari anak-anak itu berorigami, membuat apa? Topi. Iya, topi macam-macam lah. Tapi sejak 2 tahun yang lalu kegiatan itu lagi, iya. Iya. Iya, Kong. Ini sudah hampir pukul. Untuk penutup, mungkin Kong Iman bisa menyampaikan kepada teman-teman ini yang hadir juga. Kemudian mengharapkan kepada TBM pada umum khusus. Oh iya, artinya keberhasilan itu kan kita peroleh lewat proses yang panjang ya, dan bahasa anak mudanya berdarah-darah, gitu kan ya. Jadi kita tidak perlu keburu-buru ingin sukses, ya. Karena saya dulu juga tidak membayangkan dapat penghargaan dari menteri dari dan sebagainya itu. Tujuan kita hanya ingin membuat orang itu terpenuhi tujuan, salah satu hanya itu saja. Kita memperoleh kebahagiaan dari itu. Saya kira itulah. Jadi teman-teman, kalau istiqomah, ya seperti itu ya, istiqomah, tapi nggak pakai koma, gitu ya. Istiqomah nggak pakai koma, gitu ya. Langsung aja nanti. Insya Allah lambat atau cepat itu pasti ada buahnya kan. Amin. Ya. Lalu mohon kita belajar kepada teman-teman yang memberikan banyak inspirasi, termasuk juga Kong Iman. Saya yakin karena setelah nanti kita tidak sampai di sini apa yang Kong Iman sampaikan akan diinformasikan DM di Instagram, Twitter, Facebook, fanpage maupun apa inspirasi yang Kong Iman Allah tersebar ke banyak saat ini hadir dan sudah hampir pukul 3 Iman, pengurus pusat Forum TBM menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam kasih pada Kong Iman, dedikasi selama ini membangun kampung baca, membangun lingkungan apapun yang kita lakukan di lingkungan
kebaikan ke depan. Ini saya menyampaikan untuk acara Aku, Buku, dan TBM episode 1 ini bersama Kong Iman. Ulasan ini akan diskusi kita kali ini akan disampaikan melalui platform-platform informasi forum dan akun pengurus forum TBM @forum_TBM @forum TBM. Kong Iman sekali kami share di sore hari ini. Ke depan kami juga mohon seperti yang contoh di mohon sangat dan buku dan host yang lain. Artinya kisah menarik yang perlu kita teladani gabung tengah dan akhir. Terima kasih sudah apresiasi untuk acara kali ini dan kita akan bertemu di kesempatan sesi yang lainnya. Matur nuwun teman ini kami karena semoga